Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya masalah sudah menemukan solusinya, dan masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini kembali nih di salah satu tempat pemungutan suara ya, sudah dilakukan pemungutan ulang. Tapi tetap katanya Prabowo dan Gibran yang menang. Jadi mau diulang bagaimana? Tetap saja ya. Jadi terima saja kekalahannya. Jadi gimana video sebeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia sebeton. Jangan mau jadi orang bodoh. Anda pilih 01, selamat. Anda cerdas, Anda pintar, dan Anda orang baik. Anda pilih 02, selamat. Anda cerdas, Anda pintar, dan Anda orang baik. Dan Anda pilih 03, selamat juga. Karena Anda orang cerdas, orang pintar, dan orang baik. Nah, lalu siapa yang bodoh Bang Opik? Nah, yang bodoh itu adalah orang yang merasa pilihan dia paling baik, paling bagus di antara semuanya. Lalu dia menghina, menjelekkan, menjatuhkan dan merendahkan ya pilihan orang lain. Merasa pilihan dia paling bagus, lalu dia menjelekkan, menjatuhkan dan menghina pilihan orang lain. Hoi, orang tuh punya pilihan masing-masing. Calon-calon itu orang baik. Kalau kamu masih merasa pilihanmu paling baik, sedangkan kamu menjelekkan pilihan orang lain, itu tandanya kepalamu sedang tidak beres, hatimu sedang tidak beres. Jadi, jangan mau jadi orang bodoh. Aing sebagai pendukung 02 yang udah pasti nyoblos Prabowo Gibran, gak pernah tuh nanyain makan siang gratis, susu gratis. Ini kok yang sibuk nanyain makan siang gratis, susu gratis pada anak abah semua. Anak abah kenapa? Anak abah lapar ya, pengen makan siang gratis, susu gratis. Kasian ya anak abah, ternyata anak abah banyak yang lapar ya, pada nanyain minta makan gratis, susu gratis. Jika kemarin saya berbicara tentang Sampang, maka kali ini saya ingin berbicara tentang Gresik. Tepatnya di TPS 004 Desa Gredeg, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di mana di TPS 004 tersebut terjadi kejadian yang sangat unik. Kenapa? Karena perolehan suaranya menyesuaikan dengan nilai yang diberikan oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto pada debat Capres yang ketiga, di mana di dalam pemilihan presiden tersebut, pemilu lah tepatnya, ini berita saya lansir dari CNN tanggal 19 Februari. Jadi yang saya dapatkan adalah di mana di TPS 004 terdapat 222 pemilih, kemudian hanya 5 orang yang memilih Ganjar Pranowo dan 11 orang yang memilih Anies Baswedan. Sisanya 202 itu memilih Bapak Prabowo Subianto, dan sisanya lagi yang 4 itu tidak sah. Nah, saudaraku yang terkasih, ini luar biasa hebat, di mana Tuhan tidak tidur. Gusti mboten sare, Dia memberikan yang terbaik. Dia menyadarkan Bapak Ganjar Pranowo untuk hati-hati terhadap statementnya, apalagi melakukan pembulian di publik. Juga mengingatkan Anies Baswedan juga harus hati-hati. Kenapa? Karena mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kau dapatkan sesuai dengan penilaian yang kau berikan. Jadi teman-teman, tidak ada yang namanya angket-angketan, tidak ada yang namanya pemilihan ulang, karena semua rakyat cinta Jokowi, dan hanya Prabowo yang mau satu paket dengan Jokowi. Terima kasih saudaraku, ini adalah peringatan buat kita semua. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bersama Pak Ahmad Untung ya. Betul. Beliau relawan Prabowo Mas Gibran. Ya.
Asal mana Pak? Mas Gibran asalnya dari Solo, wali kota. Pak Untung dari mana? Saya dari Brebes. Dari Brebes. Ya. Datang ke Jakarta katanya jalan kaki. Jalan kaki. Udah berapa hari? 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam. Ya. Tujuannya jalan kaki ke Jakarta apa Pak? Sujud syukur. Di? Karena gimana sujud syukur karena Pak Prabowo jadi. Pak Prabowo Mas Gibran jadi presiden dan wakil presiden. Karena saya mendukung sampai 2 kali, 3 kali baru jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya mau sujud syukur saya Pak. Ke Monas. Ke Monas. Besok pagi. Besok pagi. Nih, beliau Pak Untung nih, ada surat jalannya keren itu. Ya Pak? Iya. Nah, ini surat jalannya Pak Untung dan hari ini beliau sudah nyampe Jakarta untuk sementara istirahat di kantor DPC Gerindra Jakarta Timur. Betul. Nih saya kasih surat pernyataan ya Pak. Iya. Bahwasanya Pak Untung udah tiba di Jakarta. Betul. Dengan selamat. Dan selamat. Sehat. Sehat. Gak ada kurang satu apapun ya. Enggak. Oh nih. Dan ini nanti surat dibawa kembali ke Brebes. Ya iya ditunjukin. Sebagai bukti. Sebagai bukti otentik. Nyampe Jakarta juga. Nyampe Jakarta. Oke, ini luar biasa pendukung nih Pak Prabowo Mas Gibran ke Jakarta untuk sujud syukur jalan kaki 6 hari 6 malam. Ya. Nah, ini luar Sampai biasa nih hapus. semangatnya nih. Salam Pak Prabowo Mas Gibran. Insya Allah Pak. Insya Allah. 2024 Pak Prabowo Presiden, insya Allah negara kita semakin baik. Amin. Mantap. Mantap. Nih Pak, Ya. berpegangan. Ya. Sah ya? Kalian tuh nggak kenapa Pak Anies dan Pak Ganjar sulit menerima kekalahan? Ini dia. Satu alasan mengapa Pak Anies dan Pak Ganjar susah mengakui kekalahan adalah karena mereka sudah terbiasa menang. Pak Anies itu menjadi rektor Universitas Paramadina dari 2007 sampai 2015. Kemudian jadi menteri pada tahun 2014 dan menang lagi pada pemilihan gubernur tahun 2017. Sedangkan Pak Ganjar itu sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004 sampai 2013. Kemudian nyagup menang dari 2013 sampai 2023, 2 periode menang terus. Nah, sedangkan di Pilpres 2024 ini, ketika mereka tahu bahwa mereka kalah dalam perhitungan suara, ini adalah bencana besar bagi mereka karena mereka belum terbiasa. Tapi ayolah, Mas Anies, Mas Ganjar, hidup ini kadang kita tidak harus selalu menang. Ada kalanya kita harus kalah. Kita harus belajar bahwasanya kampanye itu tidak harus merendahkan paslon lain. Misalnya dengan memberi nilai 5 dari 10 atau 11 dari 100 dan lain sebagainya. Dan saya kira Pilpres ini bukan tentang siapa yang jadi presiden dan siapa yang jadi oposisi. Tapi di luar sana ada banyak sekali konflik geopolitik yang sudah bisa kita lihat. Kalau negara kita tidak bersatu, maka akan banyak sekali kesempatan dari penyusup negara lain masuk ke negara kita dan memecah belah bangsa kita. Dan saya kira inilah waktunya mari kita bersatu, terimalah kenyataan untuk saat ini. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang sudah belajar tentang kekalahan sejak tahun 2009, 2014, sampai 2019. Jadi memang mungkin inilah saatnya Pak Prabowo. Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Saya kenal beliau soal historis. Almarhum ayah saya, almarhum mertua saya, boleh dicek siapa terhadap Pak Prabowo. Dan juga ibu kandung saya yang menyatakan, Kal, jangan beralih, jangan kemana-mana. Jadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Dan orang tua saya, Pak Hasan, orang bilang panggil Hasan Seknek, orang tua saya sekretaris daripada Pak Sudarmono, wakil presiden zaman itu, juga mengatakan bahwa orang yang paling baik yang harus kamu dukung adalah Pak Prabowo. Sehingga saya tidak akan pernah berpaling untuk menjadikan Pak Prabowo ikut sampai mengawal, sampai melantik. Itu jawaban saya. Abah Anies Baswedan dikabarkan sakit ataupun depresi. Emang bener? Nih buktinya. Gagasan utama menghadirkan keadilan, Rekon menggelar keadilan dan kesejahteraan, menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Jadi kalian jangan asal-asal bicara ngatain Abah Anies ini sakit, Abah Anies ini depresi. Kalian tahu nggak, Abah Anies ini adalah umat pilihan. Abah Anies ini diberikan penglihatan yaitu indera ke-6 dan indera ke-9.
Kalau indranya digabung jadi indra 69. Abah Anies bukan hanya bisa bicara dengan manusia saja, tapi dengan angin pun bisa berkomunikasi. Makanya Abah tahu angin meminta KTP. Jangankan angin, polusi udara pun Abah bisa berkomunikasi. Makanya Abah tahu polusi udara ini penyebabnya dari mana. Abah juga bisa berbicara dengan tembok. Dan yang terakhir, Abah juga bisa berkomunikasi dengan lukisan, teman-teman. Karena itu tadi indra 69-nya. Banyak lagi Abah bisa berkomunikasi dengan hewan atau binatang juga bisa. Jadi teman-teman, jangan kalian asal bicara. Video yang saya putar tadi adalah menunjukkan Abah itu bukan sakit ataupun depresi, melainkan Abah Anies yaitu kurang sehat sedikit. Oke, salam Prabowo Gibran NKRI harga mati. Gue masih bahas soal beras. Kemarin gue beli beras ada yang 14.000, ada yang 15.000, sampai 16.000, sampai ada yang 17.000. Tuh harga beras. Jangankan yang buat makan sehari-hari, tukang dagang juga pada puyeng yang dagang nasi. Mau dinaikin harganya, takut orang kagak pada mau. Kagak dinaikin, pada puyeng ngeluhin harga beras. Ya emang bakal tetap dibeli karena kebutuhan. Lagian gue mah heran sama pemerintah, demen amat sih nyet rakyatnya puyeng. Dulu minyak, apa sekarang tuh minyak agak turun-turun. Sekarang beras, ntar apa lagi? Ku bilang sama kalian itu ya, beras itu naik bukan gara-gara Prabowo. Beras itu naik bukan gara-gara Prabowo menang, ngerti? Beras itu naik sengaja ditanam, sengaja ditanami, disimpan jauh-jauh sama pihak-pihak yang gak suka sama Prabowo, supaya Prabowo itu dibilang jadi naik beras, sehingga dia tidak bisa lagi menang, kayak gitu, sehingga dia orang benci gitu loh. Jadi sebenarnya beras itu naik bukan karena Prabowo belum dilantik jadi presiden. Udah pahamlah otak-otak kalian itu ya, yang 01 sama 03, jangan nyala-nyalakan si Prabowo belum dilantik, udah belum dilantik Prabowo. Jadi jangan bilang beras itu naik gara-gara si Prabowo menang. Udah salah kalian itu. Lagian kalau beras itu naik, biarlah dinaik-naikkan sikit-sikit gara-gara petani itu biar makan, udah. Tapi namun nanti itu semua stabil. Jangan mau kalian dibodoh-bodohin rakyat yang benci sama Prabowo gitu loh. Udah, itu. Jadi aku sekarang masih di Jakarta, mau mengasih surat sama si Prabowo lagi nih. Mengasih surat dulu. Pak Prabowo, tolong ya terima suratku ya Pak. Kalau nanti sudah masuk ke kantor pos, oke? Salam 2 jari. Oke gas, torang gas. Torang gas, torang gas, torang gas, torang gas, torang gas. Kenaikan beras bukan merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Dan pada hari ini juga saya katakan, kita tidak perlu takut. Mengapa? Sini saya akan jelaskan. Ada alasan logis di balik semua ini. Dan itu sesuatu yang sebenarnya wajar terjadi. Pertama-tama, kita harus ingat bahwa beras adalah makanan pokok. Dan produksinya sangat tergantung pada alam. Saat alam sedang mengalami gangguan cuaca ekstrim, bencana seperti kekeringan atau banjir sangat mungkin terjadi dan hasil panen padi bisa terpengaruh, dan karena itu pasokan beras di pasar jadi berkurang. Ketika pasokan berkurang tapi permintaan tetap tinggi, harga dari pasokan tersebut akan naik secara otomatis. Ini adalah hukum ekonomi yang paling mendasar, dan bukan hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia sedang merasakan kenaikan harga pangan ini. Bahkan di Amerika, negara yang dikatakan sebagai poros dunia, harga berasnya sudah menyentuh Rp71.000 per kilogram. Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengatakan bahwa stok beras Bulog ada sebanyak 1,2 juta ton dan lebih dari 500.000 ton dalam perjalanan. Pak Jokowi sudah menggelontorkan bantuan beras 10 kg kepada setidaknya 22 juta keluarga di Indonesia. Jadi, bagi masyarakat yang masih kesulitan membeli beras premium, bisa membeli beras cadangan Bulog hingga harga kembali normal. Kejadian ini seakan berkaitan
perdagangan dengan kasus minyak goreng yang sempat heboh ketika saya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Pemerintah sebaiknya merelaksasi harga eceran tertinggi atau HET yang realistis mengikuti kondisi pasar, sehingga walaupun harganya lebih tinggi, barang akan tetap tersedia. Kepada para pedagang, janganlah menimbun dan carilah keuntungan yang masih di batas wajar. Dan kepada seluruh masyarakat, jangan panik karena memang kita sedang melewati masa di mana barang pokok mengalami kesulitan. Apabila ada kerjasama antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, maka masalah ini akan lebih cepat terselesaikan. Gimana teman? Jadi segitu saja videonya ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Apapun yang terjadi, tetap 02 akan dilantik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.